Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara kasih makan ikan mas koki agar tidak berpengaruh banyak terhadap kejernihan air akuarium ikan mas koki kalian. Karena kalau kita salah dalam pemberian makan ikan mas koki, air kita cepat menguning, cepat kotor, dan cepat berkabut teman-teman. Jadi keindahan akuarium ikan mas koki kita akan berkurang. Jadi sini ada beberapa hal yang saya perhatikan dari pemeliharaan ikan mas koki ini, khususnya untuk pemberian makan ikan mas koki supaya tidak berpengaruh kepada air akuarium kita. Yang pertama, kasih makan ikan mas koki itu sedikit tapi habis dimakan ikan mas koki. Jangan sampai pelet itu bersisa di tank akuarium kita. Jadi ikannya sudah berhenti makan, peletnya bersisa di lantai akuarium, itu yang bisa menyebabkan air akuarium kita menguning, cepat kotor, dan berkabut teman-teman. Usahakan kasih makan ikan mas koki itu sedikit tapi habis. Kalau misalnya teman-teman grooming juga sama halnya seperti itu, misalnya pakai food timer, setel 10 kali sehari kasih makan. Kalau kalian kasih makannya sedikit tapi habis, itu dipastikan air akuarium kalian itu tetap jernih teman-teman ya. Jadi kasih makan sedikit tapi habis ya. Bukan berarti kalau kita grooming itu kasih makan ikan mas koki banyak-banyak supaya ikannya cepat besar. Itu salah teman-teman. Kasih makannya sesering mungkin tapi selalu habis dimakan ikan mas koki. Seperti itulah teman-teman. Kemudian yang kedua, kasih makan ikan mas koki itu dengan pelet yang berkualitas, dan kita sudah tahu ya kandungan pelet itu. Nah, kita juga bisa belajar dari teman-teman penghobi ikan hias mas koki lainnya di grup Facebook, di YouTube dan lain sebagainya, atau teman-teman kita yang pelihara ikan mas koki juga ya. Biasanya kalau pelet dalam kemasan yang sudah siap kita kasih makan ikan mas koki, tidak diolah lagi, itu biasanya ya memang berpengaruh ya terhadap air, tapi tergantung kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita kasih makannya sedikit tapi habis dimakan ikan mas koki. Jangan sampai bersisa ya. Kandungan pelet yang kita ketahui itu tentu saja kita tahu ya, ini berpengaruh atau tidak terhadap air. Beda dengan pelet yang mungkin diracik ya, diracik pakai telur dan lain sebagainya, itu memang biasanya berpengaruh kepada kejernihan air akuarium ikan mas koki. Tapi penghobi yang biasanya meracik pelet seperti itu, dia sudah paham bagaimana menjernihkan air akuariumnya, dan filtrasi yang digunakan biasanya pakai SunFilter teman-teman ya. Jadi diimbangi dengan seperti itu. Atau kalau kalian mau meracik pelet seperti itu ya teman-teman, usahakan sudah, misalnya hari ini kasih pelet itu, besok kasih lagi, kemudian hari berikutnya diganti airnya, seperti itu saja. Atau dibersihkan media filter mekanisnya setiap hari teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu kasih makan ikan mas koki jangan dekat pompa filter teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena pelet yang kita kasih itu tersedot oleh pompa filter, bukan dimakan ikan mas koki, itu akan mengendap di filter mekanis, sehingga filter mekanis kita itu kinerjanya akan berkurang ya. Jadi usahakan kasih makan ikan mas koki itu jauh, misalnya pompa kita di sebelah kanan ya. Nah, kemudian kita kasih makannya di sebelah kiri supaya ikan mas kokinya itu sedikit banyak mendorong kotoran yang ada di sebelah kiri teman-teman. Jangan di dekat filter, karena pelet yang tersedot oleh filter itu bisa tersaring di media filter mekanis, sehingga media filter mekanis kita itu kurang maksimal nanti menyaring kotoran ikan mas koki, karena pelet tadi juga melebur ke media filter biologis, sehingga media filter biologis kita itu cepat kotor teman-teman ya. Kemudian yang keempat yaitu kita kasih makan ikan mas koki itu terjadwal teman-teman ya, baik itu grooming maupun sekedar pelihara ya. Kita kasih jadwal makannya pagi, misalnya dari pagi jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Rata-rata penghobi ikan hias mas koki, baik itu grooming ataupun sekedar pelihara ya, siang hari saja dia
pus pakannya ya, dari pagi sampai sore. Kalau malam hari itu sudah waktunya filterasi kita bekerja untuk menjernihkan kembali air akuarium. Nah, ini saya dapat juga dari pengamatan saya, memang filterasi itu butuh waktu ya, butuh waktu untuk menjernihkan air akuarium. Ya, jadi kita kasih waktu, biarkan ikan mas kokinya buang kotoran. Misalnya kita berhenti di jam 4 sore, dari jam 4 sore itu sampai pagi hari ke jam 7 pagi, itu proses penjernihan air ya. Air disedot, kotoran disedot oleh filter kita, disaring di media filter mekanis. Nah, kemudian siangnya itu ikannya makan, buang kotoran, dan di situ filter kita tetap bekerja, tapi bekerja maksimalnya ketika ikan mas koki sudah tidak dikasih makan lagi, teman-teman ya. Nah, itu ya, kasih makan ikan mas koki itu kalau misalnya untuk grooming ya memang banyak ya teman-teman ya, sehari itu bisa 10 kali, ditambah lagi dikasih sayuran, kemudian juga dikasih cacing sutra, cacing beku ya. Tapi di kita kontrol juga untuk makannya, harus kita kasih jadwal ya, sehari itu misalnya dari jam 7 sampai sore hari. Itu dipastikan pemberian makannya sudah benar. Ada juga yang kasih makan itu tidak ada batas waktu ya, dari pagi sampai malam. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tergantung filterasi yang kita gunakan. Kalau misalnya filterasinya sudah sama dengan ukuran akuarium, misalnya tanknya 150, pakai sump filter ukuran 150 juga ya, pompa yang digunakan juga besar, itu juga bisa membantu ya, membantu filterasinya bekerja maksimal, teman-teman. Itu terserah dari teman-teman sekalian. Kalau misalnya mau kasih makan ikan mas kokinya tidak beraturan ya, dari pagi sampai ke malam, kalian yakin dengan filterasi yang kalian gunakan, perawatannya juga bagus, nggak masalah, teman-teman. Tapi di sini saya memberikan tips kepada teman-teman yang mungkin sibuk bekerja ya, merawat akuariumnya 1 minggu sekali. Itu bisa diterapkan, memberi makan ikan mas kokinya harus ada aturan ya. Karena kalau kita kasih berlebihan juga untuk makan ikan mas koki, bisa berpengaruh banyak juga kepada ikan yang kita pelihara. Ikan kita cepat terkena penyakit, teman-teman ya, bisa berenang kebalik, kemudian juga ikannya bisa terkena jamur karena pelet yang tidak dimakan itu berpengaruh kepada air, kualitas airnya buruk, sehingga ikan yang kita pelihara itu bisa terkena penyakit, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya. Jika teman-teman sekalian ada yang menyanggah apa yang saya sampaikan atau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Niat saya di sini berbagi tentang bagaimana memelihara ikan mas koki baik dan benar.